Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ulma Firo, mahasiswa STAI YPBWI Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang program BTQ di Minodoro dengan menggunakan metode Tilawati dalam materi pembelajaran, yaitu evaluasi pengembangan PAI. Langsung saja, yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengenalan, yaitu pengenalan tentang apa itu program BTQ dan apa itu metode Tilawati. Yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada pembahasan, yaitu jawaban-jawaban dari rumusan masalah, dan yang keempat yaitu inti dari evaluasi mengcompare. Langsung saja memasuki yang pertama, yaitu tentang pengenalan. Pengenalan yang pertama yaitu tentang BTQ. Sebenarnya apa sih itu BTQ? BTQ adalah kepanjangan dari baca tulis Al-Quran sebagai penunjang atau jalan untuk mempermudah anak-anak dalam mempelajari Al-Quran, baik dari segi membacanya, menulisnya, ataupun menerjemahkannya. Di Minodoro ini kita menggunakan metode Tilawati dalam program BTQ ini, yang terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama untuk kelas 1 dan 2, sesi yang kedua untuk kelas 3 dan 4, dan sesi yang ketiga untuk kelas 5 dan 6. Pengenalan yang kedua yaitu tentang metode Tilawati. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sangat banyak sekali metode-metode sebagai penunjang atau yang membantu anak-anak untuk mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. Namun di Minodoro ini kita menggunakan metode Tilawati yang ciri khasnya dengan menggunakan Al-Quran, lalu diajarkan secara klasikal dengan menggunakan peraga, diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku. Dalam metode Tilawati ada 3 teknik dalam pembelajaran. Teknik yang pertama yaitu guru membacakan dan murid mendengarkan. Teknik yang kedua, guru membacakan dan murid menirukan. Teknik yang ketiga yaitu guru dan murid membaca bersama-sama. Langsung saja kita masuk dalam rumusan masalah serta pembahasannya. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana strategi pengajaran program BTQ dengan metode Tilawati di Minodoro. Yang pertama, strateginya yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan jilid Tilawati yang dimilikinya. Bukan hanya siswa yang dikelompokkan, namun guru juga harus mengajar sesuai dengan kemampuannya. Guru yang berkapasitas rendah atau yang berada pada jilid rendah tidak diperkenankan untuk mengajar pada Tilawati yang lebih tinggi. Terdapat juga alokasi waktu dalam pembelajaran BTQ yaitu selama 60 menit. 5 menit yang pertama untuk pembukaan, ada salam pembuka, membaca surah Al-Fatihah dan niat belajar. Lalu diselipkan dengan membaca surat-surat pendek. Untuk 20 menit berikutnya yaitu pembacaan peraga dengan menggunakan teknik 1 dan teknik 2 seperti yang saya sampaikan. Teknik 1 yaitu guru membacakan dan murid mendengarkan. Teknik yang kedua yaitu guru membacakan dan murid menirukan. Lalu setelah peraga kita masuk pada proses baca simak. Baca simak ini guru diperkenankan untuk menghampiri atau mendengarkan anak-anak dengan membaca satu baris dilanjut dengan baris berikutnya. Untuk 10 menit selanjutnya yaitu evaluasi dengan menggunakan teknik 3. Teknik 3 yaitu guru dan murid membaca bersama-sama. Untuk 5 menit terakhir sebagai penutup membaca doa khatmul Quran dan doa kafaratul majlis dan salam penutup. Masuk pada rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana dampak terhadap peserta didik setelah adanya pelaksanaan BTQ dengan metode Tilawati di Minodoro. Peserta didik jauh lebih semangat dalam mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaannya, serta memperbanyak hafalannya di surat-surat pendek karena melihat pembelajaran yang secara bersama-sama dengan banyak teman sebayanya lebih membuat anak-anak lebih aktif, lebih semangat, dan lebih percaya diri untuk selalu menyetarakan kemampuan dengan teman-teman yang lainnya. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana dampak terhadap Minodoro setelah adanya program BTQ ini. Dimulai pada tahun ajaran 2021-2022, Minodoro menerapkan pembelajaran BTQ dan bisa melaksanakan wisuda BTQ dan tahfidz perdananya pada tahun kedua dengan diikuti sebanyak 45 siswa. Berdampak pada saat PPDB yaitu pendaftaran peserta didik baru di tahun ini semakin cepat dengan waktu dari 1 bulan kuota pendaftaran sudah terpenuhi, dan insya Allah di bulan Desember dapat melaksanakan wisuda BTQ yang kedua dengan calon peserta didik yang meningkat yaitu sebanyak 110 wisudawan. Masuk pada pembahasan inti dari evaluasi yaitu mengcompare. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu siswa menjadi aktif daripada gurunya, dikarenakan siswa
memiliki kapasitas yang lebih banyak daripada gurunya. Yang kedua yaitu kesetaraan pencapaian menjadikan anak tidak merasa tertinggal. Yang ketiga, daya ingat tercapai melalui pembacaan peraga. Yang keempat, kebiasaan membaca surat pendek dan doa sehari-hari dapat tertanamkan dengan baik. Kekurangan dari evaluasi ini, dari pembelajaran BTQ ini, yang pertama dikarenakan metode klasikal diterapkan, makhrajul huruf siswa sering terlewatkan. Yang kedua yaitu kurangnya stabilitas waktu dalam proses baca simak dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, pemerataan kelas yang terpaut jauh dengan siswa yang baru naik jilid. Begitulah yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah keilmuan bagi kita, bagi saya, dan bagi semuanya. Semoga anak-anak juga dapat terus meningkatkan kualitas dirinya menjadi generasi Qur'ani yang dapat membantu orang tua dalam membekali anak dengan potensi surgawi. Demikian dari saya. Apabila ada saran dan masukan, mohon ditinggalkan pada kolom komentar. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.